Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, inginnya kita selalu untuk mengkaji hal-hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita juga tidak bisa lepas dari kondisi atau situasi kontemporer saat ini, di mana sama-sama kita ketahui lewat media sosial dan media massa bahwa COVID-19 masih terus berlangsung dan korbannya juga senantiasa terjadi. Bahkan Inggris pun itu sudah mencatat orang meninggal dunia sampai pada angka 528 kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa situasi memang butuh keseriusan. Tetapi kita di Indonesia belum melihat ciri-ciri yang menggembirakan bahwa akan ada sebuah tanda-tanda kepemimpinan hadir sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat atau masyarakat. Tapi dalam situasi secara nasional kita belum mendapatkan apa yang menjadi harapan dalam beberapa daerah atau di beberapa daerah itu kita mendapati sebuah ketegasan dari sosok pemimpin yang ada di sana, mulai dari wali kota Tegal, kemudian juga gubernur DKI, bahkan belakangan di Makassar juga sudah menyediakan hotelnya untuk tenaga medis dan seterusnya. Jadi ini lagi-lagi harus kita sikapi dengan cara yang cermat, cara yang cerdas, sehingga kita tidak larut dalam keadaan yang seakan-akan tidak ada yang berbuat, masih ada yang berbuat. Dan inilah bukti bahwa di dunia itu memang selalu ya terjadi benturan antara hak dan batil, dan di sana juga ada peran-peran kebaikan dan peran-peran yang tidak baik terus terjadi, dan disitulah kompetisi di antara keduanya sering terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat kalian yang berbahagia mengenal lebih jelas tentang bagaimana sebenarnya pemimpin besar, pemimpin sejati, pemimpin yang memiliki keberanian itu hadir. Kalau kita cek di dalam sejarah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa berbicara kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang berjalan dengan pasti, begitu. Pasti artinya ada bibit-bibit, ada kompetensi, ada kecenderungan seseorang itu memang hebat di dalam kepemimpinan. Kalau kita lihat kenapa misalnya Nabi Muhammad mampu menjadi sosok yang luar biasa di dalam kepemimpinan, baik dalam konteks keagamaan, negara, maupun hukum, itu lebih karena memang beliau berproses dengan dinamika kehidupan yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi anak yatim, menggembala, menjadi seorang bisnismen ke luar negeri, ke mancanegara, bahkan menjadi orang yang sangat kaya raya, pada akhirnya menjadi pemimpin manusia, mengemban masa risalah kenabian. Akhirnya beliau mengerti betul bagaimana nuansa atau psikologi publik pada umumnya, sehingga beliau betul-betul menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang secara moral itu akan menimbulkan luka bagi masyarakat atau umat yang dipimpinnya. Dan kalau kita lihat sejarah, tidak satu pun sisi kehidupan Rasulullah yang membuat orang kecewa, justru sangat luar biasa terkagum-kagum dan ingin meneladaninya. Sekalipun banyak pemimpin hari ini yang tidak begitu tertarik untuk melihat dan meneladani kepemimpinan beliau, tapi itu biarlah jadi pilihan mereka. Prinsipnya, orang yang siap menjadi pemimpin itu adalah orang yang memang berproses dari awal. Jadi tidak ujuk-ujuk karena ya katakanlah permainan cahaya, permainan lensa, kemudian apa istilahnya kalau sekarang itu digital imaging gitu ya, sehingga orang yang sebenarnya tidak punya potensi apa-apa, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, tapi bisa ditampilkan, digambarkan seolah-olah dia dekat dengan petani, mengerti masalah masyarakat kecil dan seterusnya. Demikian juga kalau kita lihat sosok Umar bin Khattab. Ini orang yang memang sejak belum masuk Islam itu sudah punya keberanian dan ketangkasan badan. Ya, beliau tuh hari-hari kerjanya adalah bergulat di pasar Ukas gitu. Maka Rasulullah sampai berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan hadirnya Umar ini. Dan ketika Umar masuk Islam, subhanallah, luar biasa. Ibnu Mas'ud itu sampai mengatakan masuk Islamnya Umar itu adalah pembebasan, hijrahnya itu adalah pembeda.
dari keberadaan umat Islam. Bahkan kita bisa lihat bahwa sejak zaman Umar masuk Islam itulah dakwah dilakukan secara terang-terangan, ibadah juga dilakukan dengan cara terang-terangan. Kalau kita telusuri Umar ini siapa? Dia adalah sosok yang memang sejak kecil ada potensi, ada bakat. Dan kalau kita melihat Indonesia ke depan, ya seperti apa, itu juga tergantung pada kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita nanti pada konteks saat kita harus menentukan pilihan siapa yang harus jadi pemimpin, kita memang mengenal betul orang yang disodorkan atau diajukan oleh partai politik itu untuk kemudian kita pilih. Dan di sini memang butuh kesungguhan masyarakat untuk membuka wawasan, ya, meningkatkan literasinya. Jadi jangan gosip, jangan film, jangan sinetron terus yang dilihat, atau film-film yang ya memang menghibur boleh lah, tapi ya janganlah itu terus itu. Maksudnya tingkatkan literasinya, kita jadi ngeh pada saat kita harus menentukan, ikut menentukan nasib bangsa kita ke depan. Dan hari ini sebenarnya harus kita sikapi dengan cerdas, dengan cermat, sebagai sebuah pembelajaran bahwa setiap pilihan yang ditetapkan tanpa sebuah pengetahuan, apalagi sebuah visi dan tujuan, itu memang akan memiliki konsekuensinya sendiri. Dan kalau kita tidak ingin mengulangi situasi yang hari ini terjadi, maka kita sebagai masyarakat sendiri juga harus berubah, harus memiliki kepedulian terhadap bagaimana pemimpin. Dan di sini sebenarnya waktu kita harus banyak tinggal di rumah, kesempatan untuk membuka literasi tentang siapa pemimpin-pemimpin besar umat ini, mulai dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan itu bisa kita dapat dengan mudah, bisa melalui YouTube, bisa melalui internet. Bahkan kalau kita punya referensi atau buku di dalam rumah, sesekali bacalah itu dengan sungguh-sungguh dan diskusikanlah bersama keluarga. Karena bagaimanapun sesungguhnya masa yang kita jalani hari ini, seberat apapun, tidak bisa kita kutuk atau tidak bisa kita nilai buruk, karena bagaimanapun di sini ada ketetapan Allah. Dan di sini pula Allah menunjukkan apa itu kebenaran, apa itu kebatilan. Dan kita harus senantiasa punya optimisme dan siap untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran semampu kekuatan yang kita miliki. Semoga ke depan Indonesia betul-betul memiliki pemimpin yang berani, tegas, dan terdepan di dalam membela hak-hak dasar rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.